Kalian lagi dengerin Ngopi. Ngobrol Happy sambil ngopi. BTW, aku mau ngasih nih fun fact menarik. Meskipun, maksudnya kayak ini kita masih di awal November banget ya. Tapi di akhir November nih ya, di tanggal 27 itu ada hari tanpa belanja loh. Nah, sebelumnya kakak tuh udah tahu belum sih kayak ada hari tanpa belanja gitu, khusus di tanggal 27 November. Eh, kalau tahu persis tanggalnya enggak ya, cuman tahu memang ada hari tanpa belanja gitu. Tapi itu juga tahu paling baru berapa lama? Nggak lama sih, kayak itu pun gara-gara ini aja, gara-gara efek kayak orang-orang ya taulah, karena digitalisasi ya. Jadi kayak lihat di sosmed kalau kayak wah, apa nih? Oh ternyata ada ini gitu. Kita jadi recognize gitu kayak oh iya ada ini gitu. Tapi tahu sih. Padahal kita mau kasih surprise ya di sini ya, Mon ya. Tapi Makanya. udah di chatnya udah tahu. Richard memang Gimana selalu up to nih? date nih, teman-teman. Nggak. Kalau Tahu mau aja tahu, kebetulan. kalau nggak terlalu merendah dia, kalau mau tahu apapun informasi terbaru, silakan hubungi Richard. Tanya. Si dia. Asik. Oh ya, jadi gimana nih kalau lu setelah lu tahu kan hari tanggal 27 November itu kan hari tanpa belanja. Apakah lu akan kayak apa ya, lebih karena udah tahu jadi kayak lebih cherish gitu loh, kayak ya udah hari ini gue tidak akan belanja dan mengajak teman-teman yang lain juga, mungkin orang-orang sekitar lu, ayo kita jangan belanja dulu hari ini, kita coba menyimpan uang yang buat belanja itu buat jadi invest lagi. Kan lumayan satu hari lu nggak keluarin duit kan, itu lumayan gak sih? Dengar. Jadi gimana? Atau lu kayak kita belanja aja? Enggak. Nggak peduli. Gue sih jujur bukan karena itu doang ya gitu. Gue memang kebetulan gue termasuk salah satu orang yang cukup mengencourage teman-teman gue untuk dari segi investasi ya gitu. Jadi kayak sebenarnya secara nggak langsung itu nggak sih, kalau gue mau nyuruh orang investasi, nyuruh orang untuk tidak, untuk apa, nggak konsumsi gitu. Jadi kayak mungkin nggak kayak apa, gue tipe-tipe orang yang kayak gitu karena gue sadar akan kayak oh banyak orang di dunia ini gitu nih ya. Ini gue kasih aja nih ya yang oh lu gaji boleh lah 100 juta gitu. Gue gaji 50 juta gitu. Tapi dari segi kekayaan gue bisa lebih kaya. Karena gue bisa well manage my money gitu. Nah, jadi hari tanpa belanja itu juga kayak mau meng-aware kita bahwa gimana ya? Bukan sekedar. Jadi kalian jangan berpikiran bahwa kayak cuman satu hari nggak belanja gitu. Kayak jangan dibawa pikirannya kayak gitu. Tapi pikirin bahwa karena lu tahu akan hari ini cukup apa ya? Maksudnya kayak dirayain ya, bukan dirayain kayak apa ya? Kayak Peringatan. iya gitulah pokoknya lah. Itu bahwa memang ini tuh isu yang penting yang memang orang itu harus lihat gitu, bahwa kita tuh penting untuk berpikiran bahwa konsumsi yang terlalu berlebihan itu tidak baik gitu. Jadi kan hari tanpa belanja kan sebenarnya untuk mencegah konsumerisme ya gitu. Jadi pokoknya jangan terlalu berpikir sempit kayak kalau gua belanja emang kenapa gitu, kayak orang gue juga retail gitu, gue bukan bandar yang bisa beli langsung berapa nggak pengaruh gitu. Tapi jangan pikir kayak gitu, karena apa, kalau menurut gue nih ya, kayak semua perubahan tuh dimulai dari pemikiran masing-masing orang gitu loh. Kayak coba bayangin kalau lu berpikiran kayak gitu, semua orang berpikiran apa ya, yang sama kayak lu gitu, gua doang gitu, orang nggak mungkin berubah, masyarakat nggak mungkin berubah, semua orang berpikiran kayak gitu, coba nggak bakal berubah gitu karena our society gitu. Tapi ketika satu orang mencoba untuk berubah gitu nih ya, berani gitu ya untuk kayak berubah, untuk kayak oke, gua nggak belanja gitu contoh nih ya, kayak yang the points adalah orang-orang di sekitar itu kayak ngelihat bahwa kayak wah ternyata penting loh untuk ini gitu loh, wah gitu loh, yang dilihat adalah itunya gitu. Jadi bukan sekedar lu nggak belanja, gue kecil gitu, belanja juga paling berapa, bukan itunya, tapi mengencourage orang-orang untuk sadar akan pentingnya isu ini gitu. Pokoknya semua perubahan berawal dari satu pemikiran gitu. Kalau nggak ada satu pemikiran yang berani gitu nih ya, kayak mungkin kalau kalian tahu apa orang-orang yang contohnya pejabat-pejabat di DPR nih ya gitu ya, kayak seharusnya nih kan banyak kan kalau orang-orang bilang kayak nggak ini gitu kan, nggak kerja atau apa gitu. Tapi ketika ada satu orang yang berani, kalau kayak kalian nonton videonya apa
Skin Indonesia yang terakhir apa ya, tentang DPR ya, gue lupa deh. Itu kan kayak the point adalah satu orang berani gitu untuk merubah itu gitu. Itu tuh sebenarnya konsepnya sama di konsumerisme juga gitu, kayak satu orang, dari semua tuh berawal dari keberanian dan pemikiran satu orang bahwa dengan gue berani nggak belanja, ini isu penting gitu nih ya, dan bisa mengencourage orang-orang itu untuk kayak oh iya gitu. Jadi jangan mikir kayak cuma satu hari nggak belanja gitu, tapi pikirlah impact-nya, vision-nya ke people gitu. Keren sih, keren banget. Tapi itu kan impact untuk individu ya, maksudnya untuk sebagai konsumen. Kalau misalkan sebagai penjualnya gimana? Apakah sebenarnya itu kayak agak merugikan dikit, mengganggu perekonomian bisnis dia gitu loh. Cuma satu hari sebenarnya. Ini gara-gara satu orang ngajak-ngajak jangan belanja di hari ini gitu ya. Iya, sebenarnya kan jangan gitu. Cuma nanti langsung turun loh pendapatan perharinya loh. Ya gitu. Enggak lah, kayak sumber pendapatan, gue kasih aja nih ya, sumber pendapatan negara itu bukan hanya dari segi konsumsi doang gitu. Memang itu iya gitu. Tapi tadi gue bilang, contoh lu nabung, deposit gitu nih ya, investasi loh. Karena kena pajak udah. Jadi kayak kalian investasi pun juga bantu bangun negara gitu ya, walaupun nggak seintens konsumsi ya. Kalau konsumsi kan kena terus gitu kan ya. Cuman kayak gimana ya? Kayak at the end kalau kalian berpikirnya kayak gitu, ya pikirkan juga kalau kalian konsumsi terus-terusan akan mengalami kelangkaan, itu menjadi masalah ekonomi juga, yang which is negara pusing juga gitu kan. Sumber daya gue kemana semua nih gitu, orang-orang masyarakat gue pada konsumsi semua gitu. Jadi kayak berpikir untuk tidak melihat satu sisi, kalau kayak bahwa gue konsum terus, gue wah gila nih pajak kasih pajak terus nih bangun perekonomian gitu. Jangan lihat kayak gitu. Jadi kayak pikirin kalau lain-lainnya dan opportunity cost-nya gitu. Kira-kira nih ya dari Richard sendiri, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan gitu buat sobat ngopi di rumah yang dengerin ini, gimana gitu setelah tadi kita ngomong-ngomong tentang belanja, tentang konsumerisme, tentang gimana cara kita saving dan investasi sejak dini gitu, pendapatan negara gitu. Asik, udah jauh banget ya, jadi ngelingker-lingker padahal ya. Jadi sebenarnya gue nge-wrap up aja sih dari apa yang tadi gue bilang gitu ya, bahwa kita mesti awalnya pinter-pinter banget untuk tahu background kita kayak gimana sekarang, tahu background, tahu sumber pendapatan kita, mulailah buat alokasi gitu dari sekarang gitu. Mungkin kalian kan masih kuliah gitu kan ya teman-teman semua, apalagi yang mungkin 2021 baru masuk gitu kan ya. Jadi kayak kayak nggak masalah gitu loh untuk kalian. Jadi jangan merasa telat, gue udah umur segini gitu. Jangan merasa telat gitu. Jadi mulailah dari sekarang untuk mencoba bikin alokasi gitu ya setiap bulan. Contoh nih gitu, kayak buat kebutuhan segini, investasi segini, keinginan kita segini gitu. Terus bikinlah, kalau tadi Iran bilang juga bikin prioritas gitu. Dari kebutuhan-kebutuhan itu prioritasnya gimana gitu, apa aja gitu. Terus sebisa banget ya teman-teman ya, hindari banget utang. Jangan ngutang untuk keinginan terutama. Maksudnya bukannya gue melarang penggunaan kartu kredit dan semacamnya ya gitu ya. Terutama banget jangan pakai uang utang untuk investasi. Jangan pernah sih. Kalau ngomong lagi kepanjangan, tapi mungkin ada namanya margin trading, cuman kayak udahlah kepanjangan gitulah. Pokoknya untuk kalian investasi gitu ya, sebisa mungkin jangan ngutang, pakai uang sendiri. Ntar kalau kenapa-kenapa nggak bisa bayar, malah bukan investasi, bukan untung, malah buntung ya kan. Jadi kayak jangan. Pokoknya hindari banget utang kalau bisa gitu ya. Pokoknya sesuaiin aja kayak lifestyle kalian sama kondisi ekonomi kalian gitu, kondisi keuangan kalian gitu. Dan penting banget untuk berani bilang enggak. Untuk keinginan yang nggak penting-penting banget. Atau kalau kayak ngelihat nih, udah mau over budget nih sebentar lagi nih, udah mau hampir mencapai budgetnya gitu. Kayak mungkin juga bisa bikin plan nih, contohnya kalian suka pergi-pergi contohnya, atau kalian suka belanja terus gitu. Nah, bikin tuh belanja gua seminggu segini gitu. Berarti kalau dalam sebulan gua mau belanja 2 kali ya berapa? Berarti maksimal sekali belanja atau gimana gitu. Nah, itu kalian akal-akalin sendiri gitu. Terus gimana ya? Yang tadi gue juga bilang, mungkin
your mental health matters gitu. Gue bukan di sini mengajak kalian untuk tidak berkonsumsi, tapi gue di sini ngajak kalian untuk menyeimbangkan antara konsumsi dan juga your financial management gitu, manage uangnya dengan baik gitu. Ingat bahwa semua kalau kalian mau bukan mau kaya sih, mau financially freedom gitu ya, mau financially secure, mencapai kebebasan keuangan gitu ya. Nah, itu tuh ya kalian mesti mulai kayak gitu. Jadi yang satu lagi mungkin key point gue adalah investasi nggak bikin kalian kaya, tapi investasi bikin kalian financially secure, bikin kalian mencari kebebasan keuangan. Itu kalau kata Feli. Tuh, jadi terus ingat juga bahwa ada bias psikologi bahwa jangan kalian kayak gue FOMO nggak investasi, orang-orang investasi di saham semua gitu. Gue FOMO, orang-orang semua beli tiket BTS atau apa, ngomong kasarnya, beli apa gitu, album apa gitu. Kalian jangan pernah FOMO gitu. Karena kalau kalian FOMO, ujung-ujungnya tuh kalian pas beli contohnya nih ya. Terus kalian bingung gitu loh kalau kayak ini tuh hanya keinginan yang instan gitu, keinginan yang kayak semata keinginan biasa. Pas kalian udah beli, pasti kalian nyesel. Kalau udah gitu gimana? Ya udah nggak bisa diapa-apain. Gitu doang sih paling sih. Berarti ini ya sobat ngopi di rumah yang suka boros, suka pakai pay later, suka pakai pinjol, setelah dengerin podcast ini jangan ada lagi ya. Nah, gue masih pakai pay later. Udah mulai dikurangi ya, pelan-pelan gitu, pelan-pelan aja, pelan-pelan gitu nggak apa-apa gitu. Ya, semua pasti berawal dari yang kecil kok. Jadi pasti bisa guys, tenang aja. Nggak ada orang yang langsung berubah 180 derajat kayak gua dari yang nggak pernah investing tiba-tiba gue bisa investing langsung terus-terusan gitu. Enggak, kayak tadi gue bilang bahwa gue juga investasi kan awalnya juga gue nggak bisa pusing keinginan gue sampai 60% gitu. Terus kayak mulai turun terus investingnya naik kebutuhan juga naik gitu kan makin gede ya gitu. Jadi pinter-pinter alokasi dan paling penting konsisten untuk menjalani. Keren banget Richard, nih 4 jempol dari kaki juga aku kasih. Tapi sama kaki. tapi BTW banget ini emang karena mengingat Richard itu dari tadi memang kayak mengajak kita untuk investasi, dan karena tadi kan kamu bilang sendiri kalau misalkan teman-teman dari ekonomi bisnis juga nggak apa-apa kurang paham, kita bisa sama-sama belajar. Nah ini biar sekalian aja kira-kira kita tuh bisa belajar dari mana. Soalnya kan kalau sebenarnya internet itu emang udah canggih banget, kita bisa cari apapun informasi dari internet, cuma banyak banget kan yang kadang tuh nggak terpercaya atau yang malah ngasih itu ke jalan yang nggak benar. Kayak waktu itu kayaknya sempat ada apa sih investasi bodong atau kayak gimana. Nah, jadi baiknya kita harus cari narasumber yang emang benar-benar terpercaya dan ahli lah ya di bidang ini. Kira-kira mungkin dari Richard ada rekomendasi, mungkin selain nanti kamu mau merekomendasikan diri kamu sendiri gitu ya. Waduh, nanti di akhir podcast boleh. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi WA dan line Claudio Richard. Gitu. Gue tidak se-expert itu kok guys. Gue juga punya mental agak tempe dan investasi agak takut ya untuk kayak gitu. Jadi sebenarnya gampang. Pertama kalian mesti sesuaiin kalian maunya gimana gitu. Mungkin kalau kalian nggak punya banyak waktu, kalian mungkin cocok nih buat teman-teman yang mungkin kalau kayak kedokteran gitu-gitu kan banyak praktek, banyak mesti belajar gitu ya. Yang kalian nggak bisa mantau market gitu nih. Itu nggak masalah. Kalian bisa aja contohnya ambil reksadana gitu. Reksadana mungkin kalian bisa ke Felicia Putri Ciasaka YouTube coba gitu. Itu expert banget tuh gitu. Nah, Feli itu reksadana tuh juga jadi kalian cuma taruh duit terus kayak ya udah ntar ada manajer investasi yang mainin gitu. Tapi penting untuk tahu gitu ya sesuai profil resiko kalian. Yang detailnya ada di sana gitu. Gue nggak di-endorse nggak ada apa-apain ya. Gue cuman gue suka doang aja denger dia ngomong gitu. Iya. Terus gampang kok, video juga singkat-singkat paling cuma 5 menit berapa menit gitu, nggak ribet gitu. Terus mungkin buat teman-teman yang ada luang waktu sedikit, kalian mau lebih high risk high return bisa ke saham gitu. Mungkin sesuaiin juga kalian mau apa. Kalian punya banyak waktu, bisa sering mantau market, lebih suka ngelihat yang harga-harga sebelumnya, trading bisa di Andi Senjaya atau Michael Yoh bisa lihat gitu. Atau kalau kalian sukanya investing gitu-gitu ya, sebenarnya bisa juga kalau dari investing yang value gitu ya, fundamental, itu bisa ke
Timothy kayaknya ada juga deh, Timothy Ronald gitu. Terus mungkin kalau kalian yang sukanya banget very high return, bisa coba kripto. Kripto sebenarnya mirip ke trading, jadi di Andi Sanjaya juga ada. Gitu sih paling sih. Pokoknya kalian jangan pernah takut, maksudnya jangan takut untuk kayak, gue maunya, gue cupu lah, gue reksadana aja, gue nggak mau tinggi-tinggi. Nggak masalah. Investasi itu bukan lomba-lombaan lo kaya, tapi investasi itu gimana caranya lo mencapai return. Jadi gini, investasi kalian mencari return yang memuaskan kalian menurut psikologi gitu. Jangan mikir secara kayak eksak bahwa itu orang returnnya tinggi banget, harus optimal banget, gue bisa kayak gitu juga. Enggak. Kalau kalian nggak berani ambil resiko kayak gitu, nggak masalah. Karena investasi itu ada unsur psikologinya bahwa kalian invest di return yang kalian pengen cocok sama kalian, yang memuaskan kalian gitu. Jadi ya mungkin itu sih yang paling sih, searching aja gitu di Google kayak apa aja bentuknya gitu. Pokoknya semua ada kok guys gitu. Singkat-singkat dan gampang kok. Pasti bisa dimengerti lah ya. Yoi. Bentar lagi kita tungguin nih YouTube channelnya Richard mungkin ya. Ya, siapa tahu. Keren banget sih Richard, dari tadi kita bicara, gua dapat banyak banget informasi baru, insight baru. Bener-bener hidupnya akan visioner. Dan gue yakin juga sobat-sobat ngopi di rumah kalau nonton sampai akhir, pasti bener-bener dapat banyak banget juga info baru. Semoga bisa diterapin juga ya ke kehidupan sesegera mungkin. Amin. Bisa. Pelan-pelan. Yoi, pelan-pelan bener. Ya Monik juga kan ya, Iya dong. bener-bener Kan insightful banget sih. small changes can make a big difference, ya kan ya? Yoi, asik. Tulis juga nggak nih Kak Richard, Kak Richard, Monica Boleh. 2021 gitu ya? Ini apa ini? Enggak sih ya, Ini apa? nggak ada. Dari tadi keren nggak nge-quotes nih. Aduh, ini nggak nge-quotes. Soalnya setiap perkataannya udah kayak quotes. Gue cuma ambil quotes-quotes yang mereka-mereka saja kok. Asik. Iya, nggak apa-apa. Artinya memang benar-benar itu lu udah menyerap semua infonya, lalu lu sebarkan lagi ke dunia. Itu sih keren banget sih. Oke deh, thank you banget buat Kak Richard, buat ilmu-ilmunya. Tadi udah daging semua isinya, bermutu banget. Daging. Wagyu. Kita FC Wagyu A5 istilahnya. Wagyu. Kita sebagai MC aja merasa banget kalau ini tuh insightful banget, apalagi sobat ngopi nggak sih yang nonton di rumah, udah pasti dapat banyak ilmu banget deh. Iya, tapi jujur sayang banget karena kebetulan kesempatan kali ini datang hanya untuk kita bertiga ya, sebab saya gue sama Monik jadi podcasternya. Jadi kebetulan kita doang yang bisa bertanya-tanya. Tapi kalau misalkan sobat ngopi ada pertanyaan, boleh langsung dititipin aja mungkin di komen. Nanti bisa kita sampaikan langsung ke narasumber hari ini. Yeay! Ya, mantep banget ya sih. Dijawab langsung loh. Dijawab ya. Habis ini jangan sombong ya Richard ya. Iya. Kita bakal tetap say hi kok. Tenang aja. Tenang guys, langsung chat Iren aja atau chat langsung gua boleh gitu. Iya, langsung DM aja Richardnya. Promo aja deh. Nanti mau apa? Mau kasih line, WA, IG, line boleh, Instagram boleh. Instagram kalau dia Richard. LinkedIn kalau dia Richard. Tuh, ada pokoknya semua lengkap, cari aja. Lumayan ya. Nanti kita masukin juga aja kali ya ke apa sih yang teks-teks itu, kita ngomong jarkoman. Iya, mau kita masukin deh. Jarkoman. Masukin boleh. Ya udahlah. Keren. Angkat gelasmu, siapkan kopimu. Angkat gelas kita. Jangan lupa ngopi. Yeay. Yeay.